Kali ini aku membahas tentang penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini. Topik ini penting banget karena berkaitan langsung dengan bagaimana kita sebagai warga negara menjalankan peran dan tanggung jawab kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa itu pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan atau PPKN adalah mata pelajaran yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, bermoral, bertanggung jawab, dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utamanya agar setiap warga negara, terutama generasi muda, memahami hak dan kewajibannya serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana penerapannya saat ini? Saat ini pendidikan kewarganegaraan diterapkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bentuk penerapannya yang pertama ada sebagai mata pelajaran wajib. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diajarkan di sekolah mulai SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Materinya mencakup pengetahuan tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, HAM, demokrasi, serta anti korupsi. Yang kedua, melalui kegiatan ekstrakurikuler, banyak sekolah mengadakan kegiatan seperti pramuka, paskibra, atau OSIS yang menanamkan nilai kepemimpinan, kerjasama, dan semangat kebangsaan. Yang ketiga, ada penguatan karakter di lingkungan sekolah. Saat ini, kurikulum Merdeka juga mendorong pendidikan karakter yang relevan dengan pendidikan kewarganegaraan. Misalnya sikap toleransi, gotong royong, dan disiplin. Yang keempat, ada pemanfaatan teknologi dalam era digital. Pendidikan kewarganegaraan juga diajarkan melalui media daring, video edukasi, hingga platform e-learning. Hal ini membantu memperluas jangkauan dan membuat materi lebih interaktif. Kendala dan penerapannya, meskipun sudah diterapkan, ada beberapa kendala yang masih dihadapi. Yang pertama, kurangnya keteladanan. Seringkali nilai-nilai kewarganegaraan hanya diajarkan di kelas, tetapi tidak dicontohkan dalam kehidupan nyata, baik oleh guru, tokoh masyarakat, maupun pejabat. Pengaruh negatif media sosial di era digital, generasi muda terpapar informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi menjadi tantangan besar. Kurangnya minat siswa. Sebagian siswa menganggap PPKN sebagai pelajaran hafalan, sehingga mereka kurang antusias dan tidak memahami makna sesungguhnya. Isu globalisasi membawa budaya asing yang kadang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa, sehingga bisa menggerus identitas kebangsaan. Solusi untuk mengatasi kendala. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan berbasis keteladanan. Guru, orang tua, dan tokoh masyarakat harus menjadi contoh nyata dalam mengamalkan nilai-nilai. Pemanfaatan teknologi secara bijak. Pendidikan kewarganegaraan harus memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan konten positif dan membangun literasi digital siswa. Metode pembelajaran aktif dan kreatif, misalnya melalui diskusi, studi kasus, role play, atau proyek sosial yang langsung melibatkan siswa dalam aksi nyata. Kolaborasi berbagai pihak. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya tugas sekolah, tetapi juga tugas keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kesimpulannya, penerapan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini sangat penting untuk memperkuat jati diri bangsa, membangun karakter generasi muda, dan menjaga persatuan dalam keberagaman. Namun, kita perlu terus meningkatkan kualitas penerapannya agar tidak hanya menjadi pelajaran di kelas, tapi benar-benar dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sarannya, mari kita sebagai generasi muda bukan hanya mempelajari, tetapi juga mengamalkan nilai kewarganegaraan dalam setiap tindakan kita, mulai dari sederhana jujur, disiplin, menghargai perbedaan, hingga aktif berkontribusi dalam kegiatan positif di masyarakat. Sekian.